Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Santia dari kelas reguler 4C. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman UTS saya dari materi Islamisasi Ilmu Kesehatan, di mana terdapat 8 materi. Yang pertama adalah pengantar ID kesehatan, yang kedua model Islamisasi ilmu kesehatan, yang ketiga sehat perspektif Islam, yang keempat konsep sehat holistik dalam Islam, yang kelima K3 perspektif Islam, yang keenam promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang ketujuh kesehatan nutrisi dalam Islam, dan yang terakhir adalah kesehatan individu. Yang pertama, pengantar ID kesehatan. Keutamaan menuntut ilmu sangat penting dalam menuntut ilmu, dan juga sangat besar faedahnya yang Allah berikan kepada orang yang bertolabul ilmu dengan adab. Islam memiliki pandangan yang lebih spesifik dalam masalah ilmu. Bahkan, al-ilmu berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Al-ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu harus didahulukan sebelum beramal, sehingga kita sebagai seorang muslim, ucapan dan perbuatan kita tidak boleh terlepas dari ilmu. Berikut ini faedah yang Allah berikan kepada orang yang bertolabul ilmu dengan adab. Yang pertama, niscaya Allah akan mempercepat pemahamannya dalam pembelajaran. Yang kedua, cenderung mudah mengamalkan apa yang dipelajari. Yang ketiga, mengamalkan dengan adabnya atau akhlaknya. Model Islamisasi ilmu kesehatan. Dengan Islamisasi keilmuan bahwa agama tidak dipisahkan oleh sains. Segala ilmu harus menyebutkan Bismi Rabbik, karena semua alam diciptakan oleh Allah, karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah, bukan menciptakan dirinya sendiri. Dalam Islam, ilmu tidak netral, tetapi ada nilai-nilainya seperti alam, bahwa alam tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi Allah yang menciptakannya. Berbeda dengan ilmu barat, bahwa alam menciptakan dirinya sendiri. Kehidupan barat hanya mengenal realitas dan kebenaran, tidak kenal konsep akhirat dan konsep wahyu. Sedangkan Islamisasi ilmu memasukkan unsur-unsur Islam di dalam ilmu tersebut. Dalam Islam menganjurkan dan membersihkan solusi untuk kebersihan diri baik secara fisik maupun psikis. Tujuan kebersihan diri tidak hanya membersihkan fisik tetapi lebih ke toharoh, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian serta mencegah datangnya penyakit. Selanjutnya, manusia sehat dalam perspektif Islam. Orang yang beriman itu merupakan orang-orang yang sehat secara psikis dan juga sehat secara rohani. Karenanya, Islam menegakkan keteraturan ritme hidup dengan cara tidur yang cukup, istirahat yang cukup, disampaikan hak-haknya kepada Tuhan melalui ibadah. Islam memberikan tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani, keteraturan tidur dan berjaga diatur secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang dipenuhi. Selanjutnya ada dua hal yang menyebabkan kerusakan pada kesehatan yang terjadi pada diri manusia. Yang pertama itu penyakit badan, maratul abadan. Dan yang kedua itu penyakit hati, rotul hulk. Selanjutnya yaitu ketiga perspektif Islam, keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu sebuah upaya untuk mencegah pekerja agar tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja, baik secara hidrostatis maupun secara mental. Biasanya gangguan diakibatkan oleh bahan kimia, fisika, dan biologi. Macam-macam gangguan pada pekerja disebabkan oleh makanan, fasilitas, partikel udara, ataupun kebisingan. Dalam perspektif Islam, yang perlu dilindungi ada 5 hal, yaitu menjaga agama, yang kedua menjaga nyawanya atau selamat dari sisi jiwa, yang ketiga menjaga akal seperti mental, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Selanjutnya yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. Upaya pencegahan didahulukan daripada upaya untuk mendapatkan manfaat dan pengobatan.
Jangan melakukan hal atau perkara apa saja yang membinasakan, baik manusia maupun diri sendiri. Jangan melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya, kerusakan berupa fisik dan metafisik. Jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita maupun orang lain. Selanjutnya yaitu kesehatan nutrisi dalam Islam. Makanan dan minuman dengan prinsip seimbang tidak berlebih-lebihan. Dalam perspektif Islam harus mengandung gizi, sisi hukumnya halal dan toib. Cara mengkonsumsi seimbang dan cara menghasilkannya. Manusia harus bersyukur atas nikmat Allah dan berdampak baik bagi kesehatan. Selanjutnya adalah kesehatan individu. Kesehatan individu atau personal hygiene di dalam Islam, baik ditinjau dari sisi kebersihan dan sisi kesucian. Tujuan dari personal hygiene adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan diri. Adapun 5 hal bagian dari kebersihan. Yang pertama ialah istihadat, mencukur bulu kemaluan. Terus yang kedua, khitan. Yang ketiga, mencukur kumis. Yang keempat, mencukur bulu ketiak. Dan yang terakhir adalah memotong kuku. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.